bersama saya di podcast Pradi Medan hari ini dengan Abdurrahman Batubara sebagai host di podcast Pradi Medan. Sudah bersama saya tamu spesial kita, Bapak Prof. Haji Adi Mansar Lubis SHMH. Selamat malam Pak, gimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, bincang-bincang kita kali ini membahas tentang seputar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang 3 tahun lagi baru akan kita jalankan. Ada sedikit ingin pencerahan bagi kita orang-orang muda, mungkin masih banyak yang belum paham tentang apa sih urgensinya Undang-Undang Pidana baru ini, Pak. Bisa diceritakan kepada podcast Pradi Medan? Iya, memang kalau dipertanyakan urgensinya banyak ya. Kenapa? Karena yang pertama kita lihat dari sisi sejarah. Ini KUH pidana yang sangat bersejarah karena 46 tahun kita membuat draft KUH pidana, baru ini diundangkan. Ya. Jadi untuk yang pertama tentu kita diapresiasi lah itu anggota DPR-nya yang berani mengetok dan kemudian pemerintah mengundangkan itu. Kalaupun masih didelay 3 tahun itu karena menunggu peraturan perundang-undangan yang lain seperti KUHP dan seterusnya. Nah, yang kedua, ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 yang kita sebut KUH pidana itu kan awalnya dibentuk berdasarkan satu ajas yang disebut dengan konkordansi. Karena KUH pidana itu asalnya Wetboek van Strafrecht yang dibawa oleh pemerintahan Belanda ke Indonesia karena kita adalah negara koloninya, dan kemudian kita paham bahwa sebetulnya Undang-Undang Nomor 146 ini yang tadi dasarnya dari Wetboek van Strafrecht ini asal-muasalnya adalah kode penal dari Prancis. Ketika yang berkuasa pada saat itu Napoleon Bonaparte dan kemudian dia menganeksasi Belanda, kalaupun hanya 3,5 tahun, tapi pada saat itu menurut sejarahnya Belanda itu sedang menyusun satu peraturan perundang-undangan yang sifatnya hukum tuntutan pidana atau Wetboek van Strafrecht tadi. Oleh Napoleon Bonaparte karena dia sedang menjajah Belanda, dia bilang sudah pakai aja kode penal. Nah, sehingga napas kode penal itu masuk di Wetboek van Strafrecht, napas Wetboek van Strafrecht itu masuk di KUH pidana kita di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Dan sampai hari ini itu berlaku. Nah, di mana bisa kita lihat undang-undang ini kenapa disebut kitab? Ya. Karena kitab ini kan sifatnya unifikasi. Berarti ada 3 kodifikasi di dalamnya. Maka di KUH pidana kita itu disebut ada buku 1, buku 2, buku 3. Buku 1 tentang ketentuan umum, buku 2 tentang kejahatan, buku 3 tentang pelanggaran. Berkaitan dengan hari ini yang saya bilang dari faktor sejarah, satu misalnya KUH pidana yang baru ini hanya ada 2 buku, ketentuan umum dan tindak pidana. Nah, dia tidak menyebutkan di situ bentuknya kejahatan atau pelanggaran. Sehingga apa yang mau kita tengok? Sebetulnya pasal dari KUH pidana ini bisa lebih mengkerucut. Nggak harus misalnya 624 pasal, ya kan? Harus bisa mengkerucut karena dia hanya dibuat dalam bentuk 2 buku. Dan kemudian kita paham bahwa dulu ketika Undang-Undang Nomor 146 itu dibuat, KUH pidana kita hari ini itu kan di pasal 103 itu di aturan peralihan atau penutup itu disebutkan mulai dari bab 1 sampai bab 8 undang-undang ini tetap berlaku sepanjang tidak diatur oleh peraturan yang sifatnya khusus. Maka dia menjadi dasar hukum ajas lex specialis derogat legi generalis. Nah, itu semua itu diadopsi. Ya, buku 1 itu semua diadopsi, tapi kemudian di KUH pidana yang baru ini hanya dibuat 6 buku. Dari pasal 1 sampai 187. Jadi kalau yang lama itu sampai 103, ini sampai 187. Kalau yang lama 8 bab, ini hanya 6 bab. Nah, dari bab-bab ini sebetulnya yang perlu kita jelaskan kepada kita semua bahwa ada 5 ajas penting yang ada diatur sekarang di dalam KUH pidana yang baru. Nah, tetapi ajas yang pertama itu tetap diambil dari ajas yang lama, nullum delictum atau ajas legalitas.
dan kemudian di situ ajas personal aktif, nasional aktif, dan kemudian di situ yang lebih hebat menurut saya ada satu perlindungan terhadap hukum adat. Nah, maka disebutkan di salah satu pasal di situ pengaturan adat atau pemberlakuan hukum adat itu tidak bisa dihilangkan serta-merta dengan berlakunya KUH pidana itu, karena dianggap juga itu bagian dari hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Artinya apa? Menurut saya yang unik satu ini adalah KUH pidana hari ini menghargai the living law. Jadi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat itu tidak hilang dengan pasal 1 ayat 1 KUH pidana itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat ketika KUH pidana kita yang lama itu pengaturan ancaman hukuman itu, misalnya kalau kita tengok di pasal 10 itu kan disebutkan ada pidana pokok, ada pidana tambahan, kan begitu. Dan kemudian ada di pasal 12, pasal 14 segala macam itu mengatur tentang pidana bersyarat dan segala macam. Nah, di situ sudah disebutkan bahwa ancaman minimal hukuman itu 1 hari. Nah, tetapi dipilah untuk pelanggaran maksimal 1 tahun. Maka kemudian bisa kita sebutkan ketika ancaman hukuman itu minimal 1 tahun, maka itu bentuknya kejahatan. Nah, di undang-undang kita yang baru ini, di KUH pidana yang baru ini, semua terbaur, tinggal kita mengkelompokkan. Tetapi sekarang uniknya, dan ini yang perlu sama-sama kita belajar, di KUH pidana yang baru ini ada rumpunnya. Jadi nanti kita harus mempedomani KUH pidana ini berdasarkan pasal sesuai dengan rumpun. Misalnya rumpun soal makar, misalnya kalau di KUH pidana yang lama kan mulai dari 104 sampai 109 misalnya, yang jelas kan. Nah, ini nanti misalnya bukan hanya persoalan makar, tapi kejahatan terhadap keamanan negara, di dalamnya ada makar dan seterusnya. Dan kemudian misalnya hari ini yang unik, kalau di KUH pidana kita kan kelihatan sedikit agak bebas, agak liberal ya. Tapi kalau di KUH pidana ini jangan coba-coba. Nah, itu dia. Kenapa? Ini sangat mengadopsi hukum kekeluargaan. Coba bayangkan kalau misalnya orang menyebutkan di dalam keluarga itu akan terjadi sebuah tindak pidana pemerkosaan karena istri tidak mau melayani dan segala macam, karena suami memintanya dan segala macam, atau kedua belah pihak misalnya. Nah, ini yang unik. Ini harus kita beri edukasi kepada masyarakat. Jangan nanti masyarakat yang sudah mengenal KUH pidana lama itu selama kurang lebih 80 tahun misalnya, dan kemudian dia anggap bahwasanya istri itu hanya semacam aksesoris bagi dia. Kapan saya mau, saya bisa pergunakan, saya bisa pakai, misalnya dalam bahasa yang lebih vulgar. Tapi untuk ini nggak bisa. Maka perlindungan terhadap pribadi, perlindungan terhadap hal-hal yang sifatnya privasi dari seseorang itu terlihat betul di hukum pidana hari ini. Gini Pak, tadi kan dibicarakan bahwa KUHP yang baru ini mengadopsi tentang living law. Jadi masing-masing lokasi ataupun daerah akan berbeda dengan daerah lainnya. Berbicara masalah privasi tadi, kalau memang di daerah tersebut katakanlah daerah istimewa Aceh, mereka itu lebih kental dengan hukum yang dekatan dengan agama. Berarti akan berbeda nanti di Aceh dengan Sumatera Utara dan sebagainya. Baik, kita lompat dulu ke depan. Terlepas dengan berhasilnya anggota dia mengetok palu, tentang itu akan kita apresiasi. Tetapi banyak juga memang polemik yang terjadi di masyarakat, bahwa ada beberapa penolakan-penolakan yang terjadi di masyarakat. Kita tarik sebuah contoh, yaitu tentang hukum Omnibus Law. Bagaimana menurut Bapak tentang hal ini? Iya, menarik, karena memang Omnibus Law ini kan awalnya memberangus 79 peraturan perundang-undangan ditambah dengan hukum pidana. Berarti ada 80 undang-undang yang harus berubah karena adanya Omnibus Law. Kan gitu. Tetapi Omnibus Law ini layaknya orang naik bus. Karena orang naik bus misalnya, kalau busnya besar, penumpangnya bisa 44 tempat duduk, maka 44 tempat duduk ini bisa diangkat sekaligus. Hanya persoalannya kan begini, Omnibus Law ini belum menemukan jalannya yang benar.
Kenapa? Karena terlalu banyak peraturan perundang-undangan yang masih berlaku itu diamputasi, tetapi di Omnibus Law itu tidak serta-merta memberikan satu penggantian norma, di mana norma itu ya mana yang berlaku di masyarakat selama ini. Contoh misalnya dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup dalam konteks perizinan, ya kan? Nah, di Omnibus Law itu kan masuk di chapter 9 bagian perizinan. Jadi semua perizinan masuk di situ, dan kemudian orang akan mudah misalnya mengkolek persoalan perizinan ini, tetapi terhadap undang-undang yang lain dia belum connect. Misal kalau perizinan itu berada di wilayah hutan, maka yang memberi izinnya siapa? Ya tentu harus izin Departemen Kehutanan. Nah, itu belum. Nah, sebagian yang seperti itu tidak diamputasi oleh Omnibus Law, tapi hulunya diamputasi, tengah sama hilirnya tidak. Sementara perjalanannya tengah sama hilir. Maka kemudian dilihat ini di mana salahnya, apakah pada tataran formilnya atau pada tataran material. Kalau saya kita orang hukum ini percaya aja lah kita kalau soal formil ini selesai, misalnya soal waktu, bagaimana tata caranya ini dilakukan, hearing, public hearing dan segala macam, waktunya selesai, kita oke saja kalau itu. Tetapi persoalan material, kenapa? Karena Undang-Undang Dasar sudah mengajarkan kepada kita semua regulasi, semua undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar layak diuji ke Mahkamah Konstitusi. Nah, teman-teman kemarin ketika mengajak diskusi, saya memang mengatakan saya setuju itu diuji di Mahkamah Konstitusi. Setidaknya menurut saya, kalau misalnya teman-teman masih belum percaya dengan hal yang material untuk diuji, formilnya diuji. Maka kemudian kita melihat ujian itu kan dinyatakan oleh MK inkonstitusional kondisional sepanjang dimaknai selama 2 tahun peraturan ini masih berlaku, tapi kalau 2 tahun tidak dilakukan perubahan, maka peraturan ini harus dinyatakan tidak berlaku. Nah, itu yang disebut dengan inkonstitusionalnya. Tetapi sepanjang 2 tahun ini masih konstitusional, boleh dijalankan. Nah, problematikanya masyarakat, yang mana sebetulnya yang konstitusional, yang mana inkonstitusional. Ini undang-undang sudah dicabut oleh MK, tapi masih berlaku. Iya, MK sudah mengatakan ini konstitusional, tapi waktunya cuma 2 tahun. Kalau 2 tahun tidak diperbaiki, maka itu inkonstitusional. Maka namanya inkonstitusional bersyarat. Nah, hari ini mereka sudah mulai melakukan apa yang disebut dengan perubahan. Maka mereka mulai ingin membuat perpu atau segala macam, ingin merubah undang-undang. Persoalannya adalah kalau kita lihat misalnya hari ini yang berkaitan dengan dunia usaha, misalnya mampu mereka memperbaiki. Tetapi yang berkaitan dengan kewajiban dunia usaha, perlindungan bagi masyarakat yang berhubungan dengan dunia usaha, misalnya ketenaga kerjaan, bagaimana kaitannya dengan BPJS ketenaga kerjaan, bagaimana kaitannya dengan BPJS kesehatan, bagaimana CSR misalnya, corporate social responsibility, tidak diatur di dalam ketentuan Omnibus Law itu. Nah, itu yang membuat masyarakat, terutama kita misalnya dari kelompok-kelompok pegiat hukum ini, merasa kok ada sesuatu yang kurang, tapi kok terlalu cepat diundangkan. Karena mestinya kalau disebut Omnibus Law, semua proses itu mulai dari berpikir orang sudah mulai diatur ketentuannya. Sampai bagaimana sebuah badan usaha berdiri, bagaimana badan usaha beroperasi, bagaimana kewajiban, bagaimana hubungannya ke negara, bagaimana negara bisa masuk ke situ. Katakan misalnya begini yang jadi soal. Ada di beberapa daerah misalnya, muncul satu perusahaan besar, misalnya di kabupaten-kabupaten, izinnya datang dari pusat. Ketika gasnya meledak, masyarakat sekitar itu keracunan, meninggal dunia dan segala macam, mereka bilang kami punya izin. Ya punya izin untuk mengolah, punya izin untuk membunuh masyarakat kan tidak. Nah, mestinya Omnibus Law itu mengatur sanksi pidana. Makanya saya bilang tadi 79 jadi 80, salah satunya hukum pidana. Jadi di Omnibus Law misalnya harus memberi sanksi tegas kepada dunia usaha khususnya yang misalnya kalau kita sebut bukan disengaja ya, misalnya yang lalai, akibat kelalaiannya itu terjadi kerusakan, karena kerusakan itu menyebabkan
sakit atau meninggalnya orang lain. Nah, kalau di KUH pidana kan jelas ini. Misalnya 359, 360, 361 ini kan kulfa. Persoalannya misalnya hal-hal yang sifatnya kulfa lepis, kulfa lata atau kulfa biasa itu dihindari oleh Omnibus Law. Nah, itu yang kita nggak setuju. Itu sama aja artinya kalau datang perusahaan multinasional, mereka tinggal meracuni kita dengan alasan punya izin, mereka tidak bisa diminta pertanggungjawaban pidana. Ya. Ada selintingan pendapat di masyarakat bahwa ini hanya mungkin selintingannya, apakah benar atau tidak, mohon pencerahan buat kita di podcast Pradi Medan, bahwa Omnibus Law ini lebih berpihak kepada investor-investor luar, lebih gampang melakukan izin, sementara kita yang UMKM ke bawah ini kok sepertinya tidak diuntungkan. Gimana menurut Bapak? Begini dia, kalau misalnya cara pandangnya kita sebagai orang yang bukan pengusaha, kita akan berpikir bahwa kok pengusaha itu dipermudah, ya kan? Nah, yang dipermudah itu sebetulnya bukan mempermudah berusaha, mempermudah untuk memperoleh izin usaha, itu betul. Nah, tetapi dengan masyarakat misalnya, apakah dipersulit? Tidak. Kenapa? Karena kelompok-kelompok masyarakat atau individu-individu misalnya tetap diberi kesempatan untuk itu. Hanya saja karena undang-undang ini masih baru, belum tersosialisasi dan kemudian belum dinikmati oleh masyarakat, habis itu diuji di MK, lantas kemudian MK mengatakan seperti putusan tadi, orang bisa semua bercerita. Kenapa? Karena orang melihat pada saat proses pemberlakuan, pada saat proses pembentukan peraturan ini, penolakan dari masyarakat kan cukup tinggi. Tetapi sebetulnya penolakan dari masyarakat itu untuk mendorong agar Omnibus Law itu jangan hanya 79 undang-undang, tapi masukkan dong undang-undang yang lain biar lebih lengkap, agar masyarakat terlindungi. Contoh misalnya Undang-Undang Nomor 479 tentang kesejahteraan anak. Omnibus Law itu mestinya memasukkan undang-undang itu agar dunia usaha memperhatikan masyarakat, agar jangan misalnya di mana-mana ada masalah yang menyebutkan stunting dan segala macam. Kita tahu bahwasanya bisa saja muncul misalnya stunting di mana-mana kalau persoalan gizi dan segala macam, apalagi keracunan biogas dan segala macam akan muncul. Nah, perspektif itu menurut saya kita juga nggak bisa menyalahkan masyarakat. Karena seolah-olah pemerintah ini memberi karpet merah sama pengusaha dan kemudian menutup pintu untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Nah, kalau menurut saya tidak, pemerintah tetap memberikan perlindungan itu kepada masyarakat. Hanya saja kalau selama ini masyarakat berpikiran sifatnya hanya kelompok, pemerintah hari ini menengoknya secara kolektif, secara nasional. Ini loh kebutuhan nasional kita hari ini. Sehingga mulai dari Aceh sampai Papua, mulai dari Sabang sampai Merauke, ketentuannya itu harus sama. Sehingga dimanapun, siapapun, kapanpun, kalau ketentuannya ini, masyarakat akan mendapat hasil. Selama ini kan tidak. Contoh misalnya ada satu perusahaan di Riau terkenal di mana-mana, seolah-olah hanya orang Riau yang bisa memiliki, menikmati perusahaan yang profitnya besar seperti itu, yang profesional seperti itu misalnya. Orang Medan, orang Langkat nggak boleh misalnya. Padahal di Medan atau di Langkat juga ada sumber minyak dan segala macam. Nah, kenapa? Mungkin pada saat dulu perizinan dan kontrak kerja dan kontrak karyanya itu hanya untuk di sana. Tapi dengan peraturan ini mereka bisa kemana-mana. Artinya ini memang kalau Omnibus Law ini boleh kita sebut misalnya ini mengacu kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ini mengedepankan kepentingan ekonomi. Kalau saya bisa yakini itu. Baik, mungkin tidak memperpanjang lebar, boleh sebagai closing statement diberikan kepada kita pendengar podcast Pradi Medan, apa saran yang akan kita berikan sehingga kita merasa adem dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini. Yakinlah bahwa undang-undang ini memang untuk kemaslahatan umat. Silakan. Ya, tentu yang pertama, lahirnya undang-undang itu satu untuk kemakmuran, untuk ketentraman, untuk kedamaian, ya kan? Yang tiga itu dibungkus dengan kesejahteraan. Kalau sudah bicara soal kesejahteraan, tentu kita harus meningkatkan tingkat sadar hukum kita. Maka harus ada 3 dar di situ.
misalnya Darkum, ya kan? Darling, sadar lingkungan. Habis itu mungkin ke depan kita juga sudah Darwis, sadar wisata dengan hukum yang ada hari ini. Begitu. Jadi kalau menurut saya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini mengunci semuanya, memberi kesempatan kepada orang yang berekonomi tinggi, memberi kesempatan kepada orang yang ingin perlindungan bagus, memberi kesempatan kepada orang yang sama sekali misalnya melanggar ketentuan-ketentuan. Kenapa? Karena KUH pidana baru ini salah satunya selain memberikan perlindungan kepada korban, ini memberikan perlindungan kepada pelaku. Nah, itu yang luar biasanya. Jadi ini yang perlu kita sampaikan, bahwa kalaupun terjadi tindak pidana di mana-mana, itu nggak lantas kita hakimi secara sendiri karena kita bukan hakim, ya kan? Sehingga ini kesadaran ini perlu kita pupuk. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian perbincangan kita dengan Asok Prof. Haji Adi Mansar Lubis SHMH. Mudah-mudahan pembicaraan kita kali ini mendapatkan manfaat kepada kita semua. Demikian isi podcast kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.